Oke teman-teman, sekarang sesuai janji Babang di konten sebelumnya, kita mau ngepoin rusa dari miliknya Pak Iman. Ini kandang rusanya teman-teman. Ternyata nggak hanya rusa ya Pak, di sini ada sapi juga sama burung merak ya. Merak sama merak. Merak. Oke, kita langsung kepoin aja teman-teman di dalamnya kayak gimana. Ayo Rin, ayo Pak. Oh ini luas juga ya Pak ya? Lumayan. Oh, ini kandang meraknya ya Pak ya? Ada merak, ada sapi ya. Hijau. Merak hijau udah lama pengen, tapi yang legal gitu kan. Legal. Ini berarti lengkap kan? Lengkap, keturutan juga baru awal tahun kemarin keturutan dapat beli Ini tiga ekor langsung Pak. 3 ekor. Kalau yang sertifikat gini berapa Pak biasanya Pak? Kisaran 25 juta per ekor. Per ekor 25 juta, berarti ini sekitar 75 juta. Iya, 3 ekor. Ren? Mahal. Itu saya beli lagi waktu kecil, Waktu 6 bulan kecil. lalu ini. Berarti ini udah termasuk gede ya? Iya. Tapi belum tumbuh bulu itunya belakangnya. Belum keluar bulu ekor, terus apa? Produksinya sekitar setahun lagi kayaknya. Tahun lagi. Ini emang rencananya buat diternak kan, bukan cuman hanya kit. Boleh kita masuk gak nih Pak? Boleh? Boleh gimana Pak? Teman-teman, kita ayo. Waduh, ini teduh teman-teman, enak di sini mah. Tuh, meraknya tuh teman-teman, 3 ekor. Ini jantannya sama betinanya ngebedainnya gimana ya Pak? Itu yang gede jantan, yang dua betina. Oh ini yang paling tinggi ini jantan. Tuh, teman-teman tuh bisa langsung lihat lebih Sengaja dekat. sih saya belinya jantan satu kan bisa kawin ke 2 betina atau 3. Berarti ini nyandung. Ah benar. Hei, senangnya dalam hati. Oh gini ya. Ini berarti masih muda ya Pak ya? Masih muda, masih remaja ya. Masih remaja. Berapa tahun nih berarti ini sama ini? Sekarang kayaknya 9 bulan ya. 9 bulan. Aduh masih kecil, Berarti gedenya berapa tahun? Bisa produksi usia 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sampai berapa tahun sih Pak kalau usia merak itu sebenarnya? Merak sih kayaknya 15 tahun 20 tahun keluar. 15 tahun. Itu masih terus produksi. Tapi berarti, dia Pak? siklus produksinya biasanya bulan akhir tahun. Akhir tahun. Agustus, September, Oktober, November, Desember biasanya. Habis produksi biasanya dia nyopotin bulu ekornya. Oh gitu, jadi balik lagi ya mabung lagi gitu. Nah, habis mabung produksi lagi. Itu sekali nelor biasanya berapa ya Pak kalau untuk perak sendiri? Satu indukan tuh keluarnya biasanya 13 sampai 15. 15 apa? Butir. Gila ya. Balik langsung. Sekali itu ngebalik langsung. Cuman tinggal ya itu ngerawatnya, balik lagi ke perawatan dari kecilnya nanti rada ribet. Kalau saya sih biasanya sih yang udah berjalan udah produksi yang jenis India. Yang Itu nggak dilindungi. Yang biru. Biru sama putih. Saya breedingnya di tempat lain di kampung. Oh gitu. Kalau kesini bawa anakan buat dijual. Kalau ini saya pingin dari dulu sih lebih cantik yang lokal sebetulnya. Iya, lebih indah yang lokal. Dia sisi yang di lehernya kayak naga gitu kan. Tapi baru keturutan yang ada dokumennya baru yang ini. Baru berani piara, sebelumnya yang nggak ada dokumen nggak berani beli. Kalau untuk yang biru gitu kan berarti beda jauh harganya ya Pak ya? Apa masih sama aja? Yang biru harganya kisarannya sih anakan biasanya 5 jutaan. 5 jutaan. Beda 20. Terus ya, tapi kan dia nggak perlu pakai dokumen. Nggak perlu pakai dokumen ya. Kalau ini mahalnya karena ada dokumennya. Karena emang khas Indonesia juga. Dilindungi juga. Oh itu rusanya ya Pak? Iya, rusa itu saya piara dari kecil juga. Tuh rusanya teman-teman kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan ya? Kasihan. Oke deh kita keluar langsung Pak. Iya siap. Kita langsung lihat rusanya. Ini jalannya kemana ya Pak? Lurus aja. Lurus sana. Oke. Ya. Ini koleksi sapi juga Pak? Iya, iseng-iseng piara sapi nih. Ini kan sapi limosin berarti ya? Limosin, mental juga ada. Ini kan kalau ini limosin kan? Limosin. Mas, Mahal ya berarti ya. berapa juta Pak ini Pak? Berapa puluh juta gitu loh. Kalau limosin sih sebesar gini kisaran 25-an. 25 juta. Ini 25 masih juta. kecil ya berarti ya. Masih kecil. Ini rencana sih saya yang ini mau saya gedein sampai mudah-mudahan kuat 1 ton ini. Paling sekarang bobotnya baru 350-400an ya. Bagus ya.
Kayak bule ya. Ini baru beres bleaching teman-teman tuh, rambutnya masih gaul, soalnya belum back to school kan. Masih lockdown ya. Kalau rusa sih anakan di sini tuh. Oh ini jadi hasil diem di sini tuh ada. Tuh. Mana dari berapa masa berarti Pak? 2 ekor jantannya waktu itu mati ya. Jadi ini betina doang jadinya. Induknya betina tapi anaknya ada yang jantan juga. Oh gitu. Dari 2 ekor sekarang jadi 3 ekor. Nambah 1. Nambah. Oke, kita tetap pengen rusak Pak. Ke sana. Jangan sini. Lewat sini aja nih. Ini berarti harus pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan rusa sensitif ya. Tuh, mulai kabur tuh teman-teman. Lihat orang asing ya. Tapi kalau sama yang ngerawat sih dia bisa dilus. Oh, sama yang rawat duluan. Biar Oh, dia ya. kabur. Kalau kamu pasti kabur ya. Ayo sini masuk YouTube, masuk YouTube sini, Kita akan coba teman-teman untuk Ke sini nggak ya? biasanya kalau itu sama cewek ya Pak. Iya, sama cewek. Cobain ke sana duluan. Beb, sini Beb. Tuh sama yang gini-gini suka dia. Suka tuh. Diam, tenang. Sini. Sesuai tuh. Kan enak dilihatnya juga. Dia diam ya. Dia diam loh. Tapi diam jalan lagi. Saya, kamu kenal aku nggak? Ini rusa dari luar negeri ya Pak? Iya, Dari luar negeri. dia dari rusa India. India juga. Yang banyak ini rusa ini di Istana Bogor. Istana Bogor ya, itu kan malah Jokowi. hampir kelebihan ya dari Iya, bener. awalnya itu Bener. sekarang sampai jadi banyak banget. Berarti kalau yang gini mah nggak perlu ada surat-suratnya? Nggak perlu kita selalu surat hibah aja soalnya kan nggak dilindungi. Nggak dilindungi. Belum keturutan, saya juga pengen rusa yang dilindungi tapi belum keturutan. Susah. Sama prosesnya agak ribet juga. Oh gitu. Kalau untuk rusa seperti ini berapa kira-kira harganya Pak? Sekarang sih kisaran per ekor 15-20 ya. 15-20 jutaan. 15-20. Cuman ya itu utamain walaupun kita punya uang, usahain kandangnya dulu ya Pak yang Iya, dipersiapkan. Karena sekarang kita beli mentang-mentang bisa dibilang murah lah sekitar 15-20 jutaan tapi kandang nggak memadai nggak bakal awet. Kasihan juga kan. Kasihan ke rusanya. Berapa tahun nih Pak sudah gini Pak? Itu yang induknya usia 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih lah, 3 tahunan itu. 2 tahunan. Yang anaknya ada yang usia 7 bulan sama usia 1 tahun. Gitu. Berarti masih kecil-kecil dia nih. Iya. Pak, ini ada kolam ikan juga Pak. Ya, saya tanam gurame sama koi. Gurame Woi, sama gurame. Enggak, ini nggak nanggung-nanggung ya? Pikir nilai. Iya. Gurame sama koi. Gurame sama koi ini. Aduh, ini mah udah duit semua nih. Tanah tuh duit semua. Aduh, gila nih. Bener-bener Emangnya pecinta hewan tuh bener. Jangan nanggung teman-teman kalau suka sama hewan. Iyalah. Jadi duit lagi soalnya. Bener. Jadi duit lagi. Kalau misalnya kita nanggung ya ngabis-ngabisin duit. Namanya juga Iya. hobi lah. Cuman kalau hobi emang bener kita kembangkan pasti Ya, duit ya. balik duit. Iya, hasilnya bagus juga. Hasilnya bagus. Cuma jangan kita perlu gitu. pilih-pilihnya itu yang dilindungi sama yang ini Yang pasti mana? paham, jangan Iya. asal piara kan. Makanya kalau misalnya dilindungi nggak ada surat-suratnya ya janganlah. Jangan. Soalnya kita di sini juga nge-share seperti ini istilahnya biar ngasih tahu teman-teman bahwa yang dilindungi bisa dipelihara dengan cara ada surat-surat sama Iya. sertifikatnya teman-teman. Jadi kita harus belinya dari hasil penangkaran itu. Oh. Hasil penangkaran resmi. Kalau misalnya merak itu kan dilindungi ya Pak. Penangkarannya untuk di Indonesia sendiri di mana Pak? Jawa ada. Di Jawa ada. Di Jawa ada. Jadi saya beli dari penangkaran Jawa, sertifikatnya sertifikat Jawa gitu. Langsung berarti itu ya Pak ya. Kalau untuk khas sendiri kan daerah Papua ya. Ini juga saya mau ngajuin, ini kan baru punya nih, yang jenis merak ini lagi ngajuin izin penangkarannya. Izin penangkaran. Kalau ini dipiara udah bisa, tapi izin penangkaran saya belum Belum bisa. Jadi walaupun nanti banyak, Bapak belum bisa memperjualbelikan. belum bisa jual. Ah. Tapi yang intinya kan kalau ada indukan resmi terus berkembang dia kan kita ikut andil mencegah kepunahan gitu. Iya, benar. Nanti kan jangan sampai anak cucu kita taunya gambarnya aja, Ah. videonya aja gitu kan.
Sayang tuh. Ayolah teman-teman, kita jaga ekosistem di sini biar anak cucu kalian tuh bakal tetap bisa ngelihat yang asli sama yang benar-benar apa ya disebutnya ya. Legal lah. Oh, yang legal, jadi bukan ilegal. Nanti kan kalau punah kan Sayang juga. binatang kan paling adanya di kebun binatang aja kan. Ya. Tapi kan kalau di sini banyak, padahal sebetulnya merak tuh ini kan hampir punah nih. Merak kalau ditangkarkan, ada yang menangkar misalnya lebih dari 1 orang, banyak yang menangkar. Mungkin nanti kedepannya kayak ayam aja nih, dilepas-lepas ya, udah nggak berharga, justru mending nggak gitu. berharga gitu kan. Kalau nggak berharga kan orang yang ngeburu udah berkurang ngapain gitu, udah banyak gitu, harga jual juga nggak mungkin tinggi. Kayak Jalak Bali kan dulu yang resmi 30 juta, sekarang penangkar udah banyak yang berhasil, harganya paling sekarang 5 juta 5 juta sepasangnya, Pak. Jadi udah nggak ini lagi, justru bagus untuk kelestarian gitu. Iya. Saya dulu terakhir mengenal Jalak Bali itu terakhir tahu di penangkaran tuh tahun 2000, sekitar 2014-an lah, 2013-an lah. Itu masih di kisaran per ekor 8 juta. Iya betul. Sekarang malah makin jatuh. 3 juta, tapi bagus kan? Iya. Jadi lebih lestari Lebih lestari banyak. gitu, nggak takut kepunahan. Berarti hukum ekonomi kan barang banyak, harga semakin murah. Tapi jangan dilepasin di mana-mana, semua ada ekosistemnya masing-masing. Betul. Takutnya gitu kita beli udah capek bosan malah dilepasin di mana yang bukan habitatnya. Nah gitu. Kayaknya kenyang saya Pak di sini. Lagi sedikit sih, saya lagi sedikit. Biasanya kan habis mau lebaran biasanya dikurangin Bu. Dikurangin dulu. Yang Kan rawat nggak ada. buat belanja juga. Nggak ada yang rawat juga kan, pada mudik juga Om. Oh gitu. Jadi biasanya ada asisten khusus di sini. Ada sih sekarang, ada yang rawat di sini 2, di atas 2. Gitu. Yaudah teman-teman, mungkin gitu aja liputan kita hari ini dengan Pak Iman Kicau Mania. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe juga channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih. Dadah.